Ya, halo teman-teman semua. Semoga hari ini kalian sehat dan penuh semangat ya. Jadi, di video kali ini kita akan ngobrol panjang tentang sesuatu yang sering dianggap mustahil, yaitu bagaimana cara menabung jika penghasilan kita cuman pas-pasan. Ya, banyak orang yang bilang, mana bisa nabung, uang segini saja sudah habis buat makan. Atau ada juga yang berpikir, menabung itu cuman buat orang kota, buat orang kaya yang gajinya besar. Tapi percayalah, teman-teman, menabung itu bisa dilakukan siapa saja, bahkan oleh anak desa dengan penghasilan seadanya. Ya, hari ini saya akan ceritakan sebuah kisah inspiratif yang bisa jadi pelajaran buat kita semua. Cerita ini sederhana, tapi penuh makna. Yuk langsung saja. Ya, kisah dari seorang anak desa bernama Andi. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Ia bukan anak orang kaya, bukan juga lulusan sekolah tinggi. Kesehariannya sederhana, yaitu bangun pagi, ikut orang tua ke sawah, bantu panen, atau jadi buruh harian jika ada tetangga yang butuh tenaganya. Ya, penghasilannya pas-pasan. Kadang 50.000 per hari. Kadang jika sedang ada panen besar bisa lebih. Tapi jika musim panceklik bisa jadi nihil atau tidak ada penghasilan. Hidupnya penuh ketidakpastian. Tapi ada satu hal yang membuat Andi berbeda dengan kebanyakan orang di sekitarnya. Dia punya kebiasaan kecil, selalu menyisihkan sebagian penghasilannya, sekecil apapun itu. Ya, awalnya banyak yang menertawakan Andi. Wah, kerja cuman buruh tani, gajinya segitu aja. Kok masih mau ditabung? Buat makan aja kadang kurang, malah disimpan. Tapi Andi tidak peduli. Ia percaya bahwa uang kecil kalau dikumpulkan sedikit demi sedikit bisa jadi besar. Ya, setiap kali dapat upah, entah 50.000 atau 100.000, Andi langsung pisahkan sebesar 2.000 sampai 5.000. Uang itu ia masukkan ke dalam kaleng biskuit. Sederhana sekali, tapi karena konsisten, dalam 3 bulan ia bisa kumpulkan hampir 500.000. Ya, mungkin buat orang kota jumlah itu kecil, tapi bagi anak desa, uang segitu bisa untuk beli bibit sayur atau bahkan nyicil seekor kambing. Dan itulah yang akhirnya dia dilakukan oleh Andi. Ya, dengan tabungan hasil menyisihkan uang receh, Andi membeli seekor kambing kecil. Ia rawat dengan penuh kesabaran. Beberapa bulan kemudian, kambing itu beranak. Tiba-tiba saja, dari satu kambing, ia punya 2. Dari 2 jadi 3. Begitulah seterusnya. Ya, semua itu berawal dari kebiasaan kecil, menabung. Jika saja dulu Andi berpikir, penghasilan saya pas-pasan, nggak mungkin saya bisa menabung. Mungkin sampai sekarang, ia masih jadi buruh harian tanpa ada tambahan penghasilan lain. Ya, selanjutnya, rahasia menabung dari penghasilan pas-pasan. Buat teman-teman semua, dari cerita Andi ini, kita bisa belajar beberapa rahasia yang bisa dipraktekkan, yaitu nomor 1, pisahkan uang di awal, bukan di akhir. Jika nunggu ada sisa, biasanya nggak ada. Jadi, begitu terima uang, langsung pisahkan walau cuma 1.000. Nomor 2, gunakan celengan sederhana. Ya, jangan diremehkan. Menabung di botol bekas
atau kaleng biskuit justru bikin kita disiplin. Soalnya jika ditaruh di dompet pasti kepakai lagi. Nomor 3, hidup sederhana dan hemat. Ya, anak desa terbiasa hidup tanpa banyak gaya. Nggak perlu nongkrong mahal, nggak perlu gadget baru tiap bulan. Uang yang biasanya habis buat hal nggak penting bisa dialihkan ke tabungan. Nomor 4, punya tujuan yang jelas. Ya, menabung tanpa tujuan seringkali bikin kita cepat bosan. Tapi jika ada target, misalnya pengen beli kambing, beli motor bekas, atau buat modal usaha kecil, semangat menabung jadi lebih kuat. Kemudian nomor 5, jangan malu, mulai dari yang kecil. Ya, banyak orang gagal menabung karena gengsi. Katanya, masa nabung cuman receh. Padahal justru receh itu jika dikumpulkan bisa jadi gunung. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu filosofi menabung ala anak desa. Ya, teman-teman, menabung itu sebenarnya bukan cuman soal uang. Menabung adalah latihan sabar, latihan disiplin, dan latihan berpikir ke depan. Petani menanam padi bukan hari ini langsung panen. Mereka sabar, menunggu berbulan-bulan, merawat, lalu baru menemui hasil. Ya, sama seperti menabung. Kita sisihkan sedikit demi sedikit, sabar, konsisten, sampai akhirnya kita menikmati hasilnya. Ya, orang desa sering dibilang hidupnya sederhana, tapi justru dari kesederhanaan itu lahir kebijaksanaan. Mereka tahu cara memanfaatkan yang sedikit agar tetap bisa mencukupi. Ya, kemudian rahasia sukses menabung walau gaji pas-pasan. Ya, mari kita tarik pelajaran dari kisah Andi dan kehidupan anak desa. Mulai sekarang, bukan nanti. Jika terus menunggu, nanti jika gaji besar baru nabung, percayalah itu nggak akan terjadi. Kemudian, kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Uang sebesar Rp1.000 sehari dalam setahun jadi 365.000. Uang 5.000 sehari jadi 1,8 juta setahun. Bayangkan jika itu 10 tahun ke depan. Kemudian, jangan anggap enteng penghasilan kecil. Ya, uang sedikit jika dikelola dengan baik bisa berubah jadi modal. Ya, modal kecil bisa berkembang jadi usaha besar. Ya, pembahasan selanjutnya adalah dari menabung ke investasi sederhana. Ya, setelah Andi berhasil punya beberapa kambing, ia mulai berpikir lebih jauh. Ia coba menanam sayur di perkarangan rumahnya. Modalnya dari tabungan juga. Hasil panen jual ke pasar, ke tetangga, bahkan ada yang dijual ke lewat online dengan bantuan anak-anak muda desa yang paham dengan media sosial. Ya, lihat teman-teman, dari menabung kecil-kecilan, ralilah usaha. Dari usaha kecil, perlahan hidupnya berubah. Ya, Andi membuktikan bahwa menabung bukan cuma soal menyimpan uang, tapi juga membuka pintu kesempatan untuk hal yang baru. Ya, jadi teman-teman semua, rahasia anak desa menabung dari penghasilan pas-pasan sebenarnya itu sederhana, yaitu disiplin, sabar, dan tidak malu untuk memulai dari yang kecil. Jika Andi bisa, kita pun pasti juga bisa. Jangan tunggu kaya untuk menabung. Justru menabunglah yang bisa membawa kita menuju hidup yang lebih baik. Nah, saya mau tanya ke kalian, apakah kalian sudah punya kebiasaan menabung, walau kecil-kecilan? Apa tujuan menabung kalian? Dan
coba tulis di kolom komentar, biar kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Ya, jika cerita ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi cerita inspiratif dari desa untuk dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, teman-teman, hidup sederhana bukan berarti tanpa mimpi, dan penghasilan pas-pasan bukan alasan untuk berhenti berkembang. Terima kasih.